Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Aziz Bunyamin, biasa kawan-kawan panggil Aziz. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil laporan KKL saya selama 25 hari di Yayasan Kesehatan Telkom dengan judul Implementasi Tugas dan Fungsi Bagian Hukum dalam Perjanjian Kerjasama di Yayasan Kesehatan Telkom. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang kuliah kerja lapangan dan pentingnya hukum di Yayasan Kesehatan Telkom. Ada kurang lebih ada 3 aspek atau 3 faktor. Yang pertama ada regulasi kesehatan yang ketat. Di sini kita pentingnya memahami regulasi kesehatan secara kompleks dan memastikan setiap aspek pelayanan kesehatan memenuhi standar kesehatan dan etika. Lalu yang kedua ada aspek hukum kesehatan. Aspek hukum dalam kesehatan mencakup perizinan, hak pasien, dan tanggung jawab organisasi dalam melayani medis. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu perlunya pendidikan hukum. Pendidikan hukum yang mendalam penting agar tenaga kesehatan memahami regulasi yang ada dan dapat menerapkan secara efektif. Lalu selanjutnya ada peran hukum dan memastikan operasional organisasi kesehatan berjalan sesuai dengan mestinya atau sesuai dengan regulasi yang ada. Ada 4 paling tidak. Yang pertama ada kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan pada regulasi ini atau kepatuhan terhadap regulasi kesehatan membantu organisasi menjalankan operasional yang aman dan efisien. Yang selanjutnya atau yang kedua ada pengelolaan resiko hukum. Penerapan hukum yang tepat dalam organisasi kesehatan mengurangi resiko sengketa dan litigasi yang mahal. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga, standar praktik medis. Hukum menetapkan standar praktik medis yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan demi keselamatan pasien. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pentingnya audit hukum. Audit hukum secara berkala diperlukan untuk memastikan semua aspek operasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Lalu regulasi kesehatan yang kompleks memerlukan pemahaman hukum yang mendalam. Untuk pengelolaan di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada kompleksitas regulasi kesehatan. Regulasi kesehatan yang beragam memerlukan pemahaman detail agar organisasi dapat beroperasi dengan baik. Lalu yang kedua ada manfaat pemahaman hukum. Pemahaman yang mendalam tentang hukum meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aspek hukum dan etika. Lalu selanjutnya atau yang ketiga, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan penting untuk mengikuti perkembangan regulasi yang selalu berubah-ubah. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kolaborasi antar profesi. Kolaborasi antar profesi, hukum dan kesehatan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas dalam pelayanan. Lalu yang kedua, profil Yayasan Kesehatan Telkom dan struktur organisasi. Yayasan Kesehatan Telkom sebagai lembaga terkemuka dalam pelayanan kesehatan di Indonesia terkhusus. Penghargaan dalam Yayasan Kesehatan Telkom kita bisa lihat bahwasannya Yayasan Kesehatan Telkom diakui sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terbaik dan prestasi yang membanggakan di berbagai bidang kesehatan. Lalu selanjutnya komitmen terhadap kualitas pelayanan. Yayasan ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas pelayanan kesehatan melalui program-program inovatif dan teknologi terkini. Lalu selanjutnya ada peran dalam masyarakat. Sebagai lembaga yang berfokus kepada kesehatan, Yayasan Telkom ini berperan sangat aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai inisiatif kesehatan. Lalu selanjutnya yang keempat ada standar pelayanan kesehatan. Mengadopsi standar internasional dalam pelayanan kesehatan, Yayasan Kesehatan ini juga menjamin pelayanan yang optimal bagi pasien. Oke, selanjutnya sekarang ada sejarah dan perkembangan Yayasan Kesehatan Telkom sebagai entitas hukum. Yang pertama, sejarah pendiriannya. Yayasan Kesehatan Telkom didirikan pada tanggal 1 April 1998 dengan visi untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua ada perkembangan seiring waktu. Sejak didirikan, yayasan ini terus berkembang baik dari segi fasilitas maupun layanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Lalu yang ketiga ada transformasi menuju lembaga modern. Yayasan telah bertransformasi menjadi lembaga modern yang mengintegritaskan teknologi dalam tiap aspek pelayanan kesehatan. Lalu yang keempat ada pencapaian signifikan.
pencatatan sebagai pencapaian signifikan dalam bidang kesehatan, yayasan ini menjadi rujukan bagi institusi lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi yang jelas mendukung efektivitas operasional Yayasan Kesehatan Telkom. Yang pertama ada organisasi yang terstruktur. Yayasan Kesehatan Telkom memiliki struktur operasional yang jelas, memudahkan pengelolaan dan komunikasi antar bagian. Lalu yang kedua ada peran setiap bagian. Masing-masing bagian dalam organisasi memiliki peran penting yang saling mendukung untuk pencapaian tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi kerja. Struktur yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja, memaksimalkan sumber daya yang ada. Lalu yang keempat ada pengembangan SDM. Organisasi ini juga fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Oke, saya cukupkan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah hasil dari laporan kuliah kerja lapangan selama 25 hari di Yayasan Kesehatan Telkom. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tingkah laku saya yang salah, karena yang salah itu datangnya dari setan. Saya hanya dijadikan objek kesalahan oleh setan. Maka dari itu tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.